Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahru siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Holid MAG dan yang saya hormati pula seluruh jamaah kajian Yashfa mengaji dan mengkaji yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah bagi kaum mukminin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya serta para sahabat-sahabatnya. Dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu jamaah, rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir pada kajian Yashfa kali ini senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqomah mengikuti pengajian rutin ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, kemudian terjemah Al-Quran, selanjutnya tafsir Al-Quran yang akan dipimpin oleh guru kita, kemudian informasi Yashfa, acara yang ketujuh yaitu sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan doa dan penutup. Demikian susunan acara kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Bitilkan ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Quran Surah At-Taubah ayat 7 sampai ayat 13 yang kali ini akan dibacakan oleh Ananda Najwa Fakhrunisa dengan diiringi sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Ainiyah Rashidah. Dipersilakan Bapak Ibu jamaah kajian Yashfa mengaji dan mengkaji agar mempersiapkan diri untuk menyimak lantunan ayat-ayat yang akan dibacakan. Kepada Ananda Najwa Fakhrunisa dan Ustazah Ainiyah Rashidah, persilahkan. Baik, terima kasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yakunu lil musyriqina 'ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih وعند رسوله إلى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Bagaimana mungkin ada perjanjian atau aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian atau dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Kaifa wa yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yuradunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Bagaimana mungkin tahu ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik atau tidak menepati janji. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. La yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah wa ulaika humul mu'tadun. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak mengindahkan pula perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawus zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Wa inna kathu aymanahum ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufar innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wahammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum marrah atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu tidak takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti.
jika kamu orang-orang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ananda Najwa Fakhrunisa dan Ustazah Ainiyah Rashidah yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, telah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memasuki kajian tafsir Al-Quran kali ini, mungkin akan ada beberapa informasi Yashfa yang akan disampaikan oleh Bunda Kinan. Baik, kepada Bunda Kinan dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ustazah Asyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan kembali beberapa informasi yang telah kami sampaikan. Sekali lagi untuk mengingatkan bahwa insya Allah di 10 hari terakhir, di malam-malam terakhir Ramadan, Yasfa, kajian online Yasfa akan mengadakan kajian Qiyam Ramadan. Ya, kajian Qiyam Ramadan ini insya Allah diadakan ba'da tarawih pukul 20.30 sampai dengan 22. Insya Allah. Akan diisi oleh guru-guru kita, diantaranya Dr. Kiai Haji Ahmad Syatibi MA, Dr. Kiai Haji Anwar LC MM, Dr. Kiai Haji Aminullah HM MA, Dr. Kiai Haji Bahrul Hikam. Insya Allah akan dipandu oleh guru kita Ustaz Dr. Kiai Haji Nasiruddin Khalid MAK. Acara ini berlangsung di tanggal 22 Maret, 24 Maret, 26 Maret, dan 28 Maret. Insya Allah. Silakan Bapak Ibu untuk hadir di dalam kajian ini. Yang kedua, kembali kami mengajak Bapak Ibu sekalian jamaah untuk memanfaatkan bulan yang mulia ini, beramal jariah untuk infak kita nanti. Silakan bagi yang ingin ikut serta dalam program wakaf tanah perluasan wilayah pesantren Yasfa, silakan disalurkan ke nomor rekening Yasfa di nomor Bank Syariah Indonesia rekening 999 830 8310 atas nama Amal Sosial Yatim dan Duafa. Mari sama-sama kita memanfaatkan bulan yang mulia ini. Mari kita berinfak untuk investasi akhirat kita. Terima kasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak udah kita Waalaikumsalam berikan warahmatullahi informasinya. wabarakatuh. Sama-sama. Silakan. Baik, kemudian mari kita sama-sama mendengarkan tafsir Al-Quran Surah At-Taubah ayat 7 sampai ayat 13 yang akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan dipersilahkan untuk menulis di ruang chat atau mungkin Bapak Ibu ingin bertanya langsung kepada Ustadz nanti setelah sesi tanya jawab. Terima kasih. Kepada Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG dipersilahkan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi anzalal Qur'an
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه الذي أنزل إليه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم والرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. الأساتذة والأستاذات وسادة المحاضرين سادة الحاضرين والحاضرات, Bapak Ibu jamaah kajian Yashfa yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang mengkaji dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah wasilah, adalah sarana untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, "Majtama'a qaumun fi majlisin, yadhkurunallaha fi." Ada dalam ayat yang lain, "Yatluna ayatillah." Tidaklah sekelompok orang yang berkumpul dalam satu majelis, lalu di dalamnya dia membaca ayat-ayat Allah. Apa yang akan didapatkan? Hadis itu menyatakan, "Illa hafatsumul malaikah wa ghasyiyahumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah." Maknanya adalah bahwa orang-orang yang berada di majelis yang di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, maka para malaikat turun meliputi mereka, lalu mendoakan keberkahan bagi mereka, serta Allah SWT menyebut-nyebut namanya di dalam alam malaikat. Jadi subhanallah, Bapak Ibu muliakan, Bapak Ibu mengikuti kajian-kajian tahsirul tilawah, tilawatil Quran, tafsirul Quran, tadabbur Quran, dan begitu banyak majelis-majelis, sarana-sarana, majelis kajian-kajian yang di dalamnya mengkaji ayat Allah SWT, tentu mendapatkan tadi bilang diliputi rahmat Allah SWT, dimintakan ampunan oleh para malaikat, dan nama-nama mereka disebut Allah SWT di alam para malaikat. Itulah sering kita mendengar ada ulama mengatakan ada orang-orang yang makhfiyun fid dunya wa masyhurun fis sama, makhfiyun fil ard wa masyhurun fis sama. Ada orang-orang yang tidak dikenal di kalangan ahli bumi, di kalangan para masyarakat di dunia, di bumi, tetapi nama mereka masyhur di kalangan para malaikat. Sebab apa? Di antaranya adalah sering hadir dalam majelis-majelis tilawatil Quran, tahsinul Quran, tadabbur Quran, tafsir Quran, dan seterusnya. Semoga kita, meskipun kita berada di dalam ruang online, ya, di kajian Yashfa mengaji di pagi hari ini, semoga kita yang termasuk dalam apa yang dijanjikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang akan muliakan, yang kedua, hari ini momen, saya kira momen penting dalam perjalanan ibadah Ramadan kita. Kita sudah sampai 17 hari perjalanan kita di dalam siam Ramadan. Harapan dan doa kita semuanya tentu saja bahwa Allah SWT menerima dan meridhai seluruh amalan kita di bulan Ramadan. Entah qiyamnya, entah siamnya, entah sedekahnya, entah tilawatil Qur'annya, atau apapun kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah ridha dan semoga Allah balas apa yang kita lakukan ini dengan balasan terbaik. Bukankah hadis qudsi yang masyhur dikatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ansibih. Rasulullah SAW mengatakan seperti apa yang beliau terima dari Allah SWT dalam sebuah hadis qudsi, semua amalan anak Adam, semua amalan manusia itu untuknya kecuali puasa dia untukku, kata Allah, dan aku sendiri akan membalasnya. Itulah mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, termasuk orang-orang yang mendapatkan balasan yang besar, saking besarnya
Allah katakan hanya aku sendiri akan membalasnya. Para malaikat pun tidak mampu menitikan tinta catatannya untuk membalas, untuk menuliskan betapa besarnya pahala balasan yang diterima dari orang-orang yang berpuasa. Hanya saja kan, tentu tidak sembarang puasa. Tentu tidak sembarang orang yang melewatkan Ramadannya begitu saja. Tetapi orang-orang yang Ramadannya mengimsakkan dirinya. Bukan hanya imsak daripada al-muftirat minat ta'ami wasyarab, ya, wal wata'. Apa? Tidak hanya menahan dirinya dari tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan. Tetapi lebih daripada itu, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, pastilah seseorang itu naik derajatnya menjadi somil khusus. Apa itu somil khusus? Yani tarkun min jami'il muftirat min at-ta'ami wasyarabi was-sam'i wal-basari wal-lisani wa jamil arkani minal atham. Apa kira-kira makna? Kata beliau Al-Imam Al-Ghazali, puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang tidak hanya sebatas menahan dirinya dari makan dan minum dan berhubungan badan, tetapi juga menahan pandangan matanya dari hal-hal yang terlarang, menahan lidahnya dari ucapan-ucapan yang terlarang, menahan telinganya dari pendengaran-pendengaran yang terlarang, dan semua anggota tubuhnya dari apa-apa yang diharamkan. Saya kira itulah mudah-mudahan di sisa waktu yang tersedia oleh Allah SWT, di sisa sehari yang kurang dari 2 pekan ini, kita bisa mengisinya dengan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya, terutama adalah tilawatil Quran. Yang ketiga, kebanyakan momen hari ini, dari semalam dari malam ini adalah momen nuzulul Quran. Betapapun banyak perbedaan di kalangan para ulama tentang apa, tentang kapan turunnya Al-Quran, tetapi yang penting kita tidak memperdebatkan kapan turunnya Al-Quran, apakah dia tanggal 17, apakah tanggal 23, karena masing-masing punya argumen dan pendapatnya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita ini meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap Al-Quran? Maka ulama menyebut paling tidak ada 4 sikap, ada 4 hal, ada 4 tahapan yang mesti kita lakukan terhadap Al-Quran atau interaksi kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, Pak Ustaz, mentilawahkannya. Insya Allah di bulan Ramadan ini, kalau bisa kita usahakan bisa menghatamkan barang sekali. Meskipun saya yakin Bapak Ibu bahkan bisa menghatamkannya lebih daripada itu 2-3 kali. Alhamdulillah. Tentu ini karunia Allah yang dihadirkan kepada kita, karena tidak semua orang bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran dengan kesibukan yang luar biasa. Tapi saya yakin Bapak Ibu, di dalam tengah-tengah kesibukannya, di sela-sela kesibukannya, bukan hanya di sela-sela kesibukannya, tetapi sengaja menyiapkan waktunya, kesempatannya untuk memang bertilawah Al-Quran. Bukan hanya tilawah yang pertama, yang kedua apa? Yaitu mentadaburinya, memahaminya, pesan-pesannya. Maka dengan terjemah mungkin yang kita baca atau mendengar tafsir beberapa ayat yang kita dengarkan, itu adalah cara, adalah sarana, media, ya, ikhtiar kita untuk memahami, meskipun barangkali jauh dari yang apa yang dikehendaki oleh Allah, tetapi ini sebuah ikhtiar yang barangkali nanti suatu saat kita dipertanyakan, kita diminta tanggung jawab, dan kita sudah mengatakan, kami sudah melakukannya ya Allah, mastata'na, semampu yang bisa kami lakukan. Yang kedua, yang ketiga, mengamalkannya. Dan insya Allah kita sudah berupaya mengamalkannya. Apa-apa yang bisa kita lakukan dari perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, kita berusaha untuk mengamalkannya. Insya Allah. Dalam kesadaran kita, bukankah kita sudah melaksanakan sholat, puasa, alhamdulillah, zakat, haji bagi yang mampu barangkali atau bagi yang kesempatannya ada, bersedekah, berbuat baik, berbicara baik, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya. Semampu yang bisa kita lakukan. Itu yang dimintakan oleh kita. Tentu saja masih jauh mungkin barangkali di sana sini, tetapi eh, ikhtiar kita untuk mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan Al-Quran, insya Allah bagian daripada yang dilihat, dibalas oleh Allah SWT. Bukankah Allah berfirman, "I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhul mu'minun." Berbuatlah karena perbuatanmu. Taatilah yang baik-baik dari apa yang diperintahkan, karena ketaatanmu, perbuatanmu akan dilihat oleh Allah SWT, oleh Rasulnya, oleh kaum muslimin.
Dan yang keempat, Bapak muliakan, apa yang bisa kita lakukan? Yang keempat, setelah tadi membaca atau tilawah, memahami atau tadabbur, al-amal, mengamalkannya. Yang keempat, apa? Mensyiarkannya. Mensyiarkannya. Semampu yang bisa kita lakukan, biar mungkin cuma satu ayat, apalagi lebih daripada itu. Atau kita cuma bisa meneruskan pesan-pesan dari ayat Al-Quran kepada yang bisa kita teruskan sepanjang itu dalam niatan yang insya Allah karena Allah SWT, maka kita sudah termasuk yang dapat menyiarkannya. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ini yang akan mengangkat derajat kita. Bukankah Al-Quran sudah banyak dalam berbagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak dalam doa-doa, juga bersumber dari beliau yang mengatakan Al-Quran itu hadir dalam kehidupan seorang Muslim di dunia yang menjadi pelipur lara, penenang hati, penghapus segala derita dan gelisah. Di alam kubur nanti menjadi teman, di akhirat nanti menjadi syafaat, dan ke surga nanti menjadi penuntun kita. Semoga itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an yang kita baca. Bukankah dalam sebuah riwayat nanti ketika seseorang mohon maaf, nanti ketika seorang diletakkan di liang lahat, di liang kubur, lalu kemudian semua sudah kembali ke tempat masing-masing, dan saat itu tinggal dirinya dan akan menghadapi pertanyaan malaikat yang sangat menakutkan, tentu saja paling tidak bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang dalam sosok seseorang yang menemaninya, lalu dia mengatakan, ketika ditanya siapakah gerangan engkau, hai makhluk Allah, lalu dia mengatakan, aku adalah Al-Quran yang kau baca dahulu. Biarlah saat ini aku yang menjaga kalian, karena engkau waktu kalian hidup dulu, kalian menjagaku. Kalian menunda tidur kalian demi aku. Kalian tunda kegiatan kalian demi aku. Maka sekarang saatnya aku yang akan menjaga kalian. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diceritakan, digambarkan, dijanjikan itu di alam kubur kita. Dan insya Allah di akhirat kita nanti. Lebih muliakan. Kalau ini kita terus masukkan dalam hati kita, maka benar akan memberikan semangat yang bertambah dalam hati kita untuk terus apa? Untuk terus berinteraksi lebih intensif lagi di dalam Al-Quran. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri belum mengatakan tafaqqudul halawata fi thalathin. Temuilah, carilah kenikmatan dalam hidup itu dalam 3 hal. Adakah ini 3 hal ini salah satunya pada kehidupan kita? Kita sendiri bisa menjawabnya. Yang pertama, tafaqquduhu fis shalah. Carilah kenikmatan itu di dalam sholat. Bisakah kita dapatkan kenikmatan dalam hati kita ini ketika kita melaksanakan sholat? Apakah sholat kita itu masih sekedar melaksanakan? Kita introspeksi dalam diri kita. Yang kedua, jika engkau tidak dapatkan kenikmatan itu di dalam sholatmu, maka carilah kenikmatan itu fi tilawatil Quran. Carilah kenikmatanmu itu dalam membaca Al-Quran. Apakah kita sudah dapatkan membaca Al-Quran itu nikmat, senang, bahagia, begitu kangen ketika kita jauh dari Al-Quran? Saya kira mungkin ya masing-masing kita akan bisa menjawabnya. Bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran? Meskipun saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang cinta pada Al-Quran. Bukan hanya membacanya seperti saya katakan tadi. Bukan hanya mentilawahkannya, berusaha mentadaburinya, bahkan mengamalkannya. Dan juga berusaha untuk mendakwahkannya. Dan yang keempat, yang ketiga, yang terakhir. Jika engkau tidak dapatkan kenikmatan dalam hidupmu di dalam sholat, tidak pula kau dapatkan kenikmatmu dalam membaca, paling tidak dapatkanlah kenikmatanmu dalam hidupmu itu ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, salah satu di antara 3 itu yang akan kita bisa temukan. Nah, tadi yang kedua adalah fi tilawatil Quran. Tentu saja tilawatil Quran itu
akan kita dapatkan kenikmatannya ketika kita bisa memahami apa pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran. Maka tafsir salah satu sarana untuk itu. Kita masuki ayat yang ketujuh yang telah dibacakan tadi oleh Nanda Najwa Bakhrunisa dan terjemahkan oleh Selain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yakunu lil musyrikin ahdun indallahi wa inda rasulih illa alladziina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Inilah sikap, indahnya akhlak seorang muslim, indahnya sikap seorang muslim yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam tuntunan ayat. Bagaimana sikap kita dalam perjanjian, dalam berjanji, dalam kesepakatan, dalam bermufakatan. Maka diingatkan, kaifa yakul musyrikin adun indallah wa inda rasuli, bagaimana ada orang-orang musyrik ya, yang mengadakan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Sulit untuk diterima, sulit untuk dipercaya, sulit untuk diyakini komitmen orang-orang musyrik itu dalam berjanji pada Allah, pada Rasulnya. Bukankah sudah diceritakan dalam banyak ayat bagaimana orang-orang Yahudi, Bani Israel itu membangkang berkali-kali terhadap janji mereka kepada Allah SWT. Itu yang banyak disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ketika cerita tentang Bani Israel dan Nabi Musa. Tetapi Allah Maha Rahim sehingga Allah terus-menerus memberikan maafnya kepada Bani Israel. Karena mereka diselamatkan dari cengkraman Fir'aun di bawah Nabi Musa. Sebegitu pun sudah diselamatkan, tetap saja mereka itu membangkang, tetap saja mereka durhaka, sehingga mereka kemudian yatihuna fil arba'ina sanatan, yatihuna fil ard. Selama 40 tahun mereka terombang-ambing dalam sebuah lahan, sebuah wilayah yang tidak jelas. Tapi tetap saja Allah berikan kepada mereka ya rahmatnya, kasih sayang. Ya. Dengan cara apa? Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Toh mereka di padang pasir yang gersang, sulit untuk mendapatkan makanan, Allah hadirkan selama 40 tahun itu untuk mereka. Apa? Al-manna wassalwa. Ada burung yang dihadirkan oleh Allah sengaja untuk disembelih untuk mereka dan untuk makan mereka. Dan ada minuman ya, yang turun dari langit dalam bentuk embun yang kemudian yang mengandung unsur, ada madunya di sana, ada kekuatan untuk energi di sana, sehingga bisa mereka bertahan panjangnya keturunan mereka atau kelompok mereka, masyarakat mereka selama 40 tahun. Itulah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun begitu, tetap saja mereka sering melanggar, durhaka kepada janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut illal ladzina ahadtum indal masjidil haram, kecuali orang-orang yang berjanji dengan kalian, hai Nabi, indal masjidil haram, yang berada di sekitar Masjidil Haram. Ada orang-orang musyrik, ada orang-orang kafir, di antaranya Bani Bakar. Ya, di antaranya Bani Khuza'ah. Yang dia musyrik, dia kafir, tetapi mengikat perjanjian dengan Nabi dan komitmen dengan itu. Bukankah kita kemarin ceritakan bahwasanya mengapa nanti terjadi adanya Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, gitu? Karena apa? Pertama, pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mereka membantu Bani Bakar untuk ya mengalahkan orang yang sudah menjadi sekutu Nabi, yaitu Bani Khuza'ah. Jadi Bani Khuza'ah dan ada Bani Kinana, Bani Damar, yang 3 kelompok ini, misalnya contoh 3 Bani ini yang mereka berkomitmen dengan apa? Dengan perjanjian. Maka terhadap mereka, maka lanjutkan perjanjian itu, jaga. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Jika mereka komitmen, ayo kalian juga harus komitmen. Jika mereka jaga perjanjian itu, kalian harus jaga perjanjian itu. Tidak boleh kita berkhianat. Lantas karena mereka itu orang kafir, lalu kita sama maunya. Tidak. Al-Quran mengajarkan kepada kita komitmen pada perjanjian. Innallah yuhibbul muttaqin. Sebenarnya Allah cinta pada orang-orang yang bertakwa. Lalu bertanya lagi Allah bilang, kaifa wa iyadharu ya alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim walan wa ya'ba wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Bagaimana mungkin ada perjanjian dengan mereka ya,
Kenapa? Wa iyadharu alaikum, kalau mereka menang, kalau mereka berkuasa, kalau mereka sedang berjaya, mereka itu semau-maunya, mereka itu menindas, mereka itu bahkan terhadap keluarga. Maksudnya keluarga itu siapa? Ini orang-orang orang Quraisy itu kan Nabi SAW itu kan keluarga mereka. Tapi mereka mengusirnya illa wala dhimmah gitu, kecuali orang-orang yang yang memelihara perjanjian itu. Jadi sekali lagi tadi kembali lagi seperti tadi itu. Orang-orang Quraisy yang sesungguhnya adalah keluarga dari Nabi SAW, tapi mereka menghalangi dakwah Nabi, mengusir Nabi, bahkan upaya untuk membunuh Nabi, gitu ya. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya. Ketika mereka berada di dalam masa keadaan yang terjepit, barulah mereka meminta belas kasihan, ya, meminta dimaafkan dan sebagainya. Dan seringkali orang-orang seperti ini hanya manis di mulut saja karena ada kepentingannya, tetapi hatinya watak bakulubuhum, tidak demikian hatinya, hati yang durhaka. Ini pula yang dicontohkan ketika Nabi SAW berada di kota Madinah. Nabi berinteraksi dengan orang Yahudi, orang-orang munafik. Bukankah banyak ayat di dalam Al-Quran yang kelihatannya indah hati mereka, kelihatannya indah mulut mereka di hadapan Nabi SAW, tetapi justru busuk hati mereka ketika tidak berada di hadapan Nabi dan kaum muslimin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka berjumpa dengan Nabi dan kaum muslimin mengatakan kami beriman, kami seperti kalian, kami juga mendapat seperti kami berada di barisan kalian. Tapi kalau mereka kembali kepada kelompoknya, apa yang terjadi? Mereka berkhianat, mereka menjelekan, bahkan mereka berusaha untuk mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diceritakan di dalam surat Al-Hasyr. Ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila wa saddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka mengucapkan kata-kata yang sesungguhnya kelihatannya indah dengan nama Allah, berjanji atas nama Allah, tetapi kemudian mengkhianatinya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Perbuatan yang seperti ini dicela oleh Allah. Sa'a ma kanu ya'malun, alangkah buruknya apa yang mereka kerjakan itu. Apalagi la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah ulaika humul mu'tadun. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Ini ayat ini seperti yang diulang-ulang untuk mengingatkan kita kaum muslimin bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu hati-hati dengan perjanjian mereka. Kenapa? Karena mereka itu sepertinya mau berjanji ketika mereka sedang terdesak. Tetapi ketika mereka sudah berada di atas angin, mereka sudah menguasai, maka seringkali, gitu ya. Apa itu? Dalam surah Ali Imran disebutkan apa yang ada di dalam mulut mereka itu adalah jahat, dan apa yang ada dalam hati mereka jauh lebih jahat lagi, kan gitu ya. Itulah sebagian gambaran. Tetapi Bapak Ibu muliakan, ini petunjuk yang dianjurkan kepada kita kaum muslimin. Apa? Kita memang tidak boleh menghakimi orang yang ada di dalam hatinya. Kita hanya boleh menghakimi orang atas apa yang ada tampak secara zahirnya. Satu hari ada peristiwa di mana seorang sahabat dalam peperangan. Lalu kemudian dia membunuh lawannya. Padahal lawannya sudah bersyahadat. Tapi sahabat itu tetap saja membunuhnya. Karena dalam pandangan sahabat, orang ini bersyahadat karena semata-mata ingin cari selamat. Lalu kemudian peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi. Dan sahabat yang membunuh tadi, lalu kemudian mendapatkan murka Nabi SAW dalam artian, bagaimana bisa kamu membunuh dia padahal dia sudah bersahadat? Lalu beralasan, ini adalah cara untuk menyelamatkan diri ya Rasul. Lalu Rasul mengatakan, coba kamu buka hatinya. Apakah kau tahu isi hatinya? Itu sebuah ungkapan yang keras. Artinya apa? Ungkapan Umar bin Khattab saya kira menjadi pedoman bagi kita. Apa dibilang? Kata Umar bin Khattab, nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Apa maknanya? Kita manusia hanya bisa melihat, hanya bisa menghakimi, hanya bisa memperhatikan apa yang tampak dalam ucapan dan perbuatan. Tapi kita tidak bisa ya menghakimi apa yang ada dalam hati seseorang. Itu dia bagaimana
sikap kita terhadap orang-orang kafir seperti itu. Memang kalau mereka sikapnya baik ya kita harus baik, pasalnya seperti itu. Kalau mereka jahat, ada upaya. Kalau kita tahu ada upaya untuk itu, maka kita bisa melakukan apa namanya tindakan. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Nah, ini dia. Jadi orang-orang kafir itu meskipun mereka dulu memerangi Nabi dan memerangi kaum muslimin, jika mereka bertaubat atas kekeliruan mereka di masa lalu, lalu mereka tunjukkan dengan sholat, tunjukkan dengan mau membayar zakat, maka ketika itu, fa ikhwanukum fiddin, mereka menjadi saudaramu dalam agama, mereka jadi saudaramu muslim. Jadi orang meskipun dulunya itu adalah musuh, tapi begitu dia bersyahadat, maka dia adalah sahabat. Fasilul ayati liqaumi ya'lamun, demikianlah kami uraikan, rincikan, dan itu semoga bermanfaat bagi orang-orang yang berpikir atau mengetahui. Wa innakathu aymanahum min ba'di 'ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu. Tapi jika mereka adalah siasat yang dilakukan itu, mereka makar, mereka hanya itu kamuflase, itu palsu. Dengan cara mereka itu merusak perjanjian, faqatilukum. Faqatilu aimatal kufur. Perangilah, kata Al-Quran. Innahum la aymana lahum la'allahum yantahun, karena tidak ada lagi yang dapat dipercaya dari perjanjian dengan mereka. Semoga mereka dengan pelajaran ini jadi berhenti untuk berbuat makar dan bersiasat dengan perjanjian yang mereka lakukan dengan kaum muslimin. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hamu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ada 3 orang dalam ayat ini nih, 3 sifat orang yang diperangi, gitu ya. Ini berkaca kepada orang-orang Quraisy. Yang pertama, ini kan ala tuqatiluna qauman, tidakkah kau perangi mereka? Artinya ayo perangi mereka. Apa? Nakatsu aimanahum. Pertama, orang yang menghancurkan perjanjian, orang yang merusak perjanjian, orang yang melanggar perjanjian. Wa hammu bi ikhrajir rasul. Ada upaya untuk mengusir Rasul. Ini konteksnya orang-orang Quraisy ya. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka itulah yang memulai. Dalam konteks apa? Peperangan. Perang Badar mereka memulai, perang Uhud mereka yang memulai, perang Khandaq mereka yang memulai. Jadi Nabi dalam posisi sebenarnya posisi bertahan, defense, enggak ofensif, tapi defensif. Kalau mereka akan menyerang, ya diserang, dipertahankan. Itu ya. Bada'ukum. Jadi ini Al-Quran mengatakan mereka yang mendahului. Yuk, kalau peperangan mereka mendahului. Awwala marrah, pada awal mulanya. Atakhshawnahum. Apakah kalian takut hai kaum muslimin kepada mereka? Allah peringatkan, fallahu ahaq an takhshaw. Sesungguhnya Allah yang lebih pantas untuk ditakuti daripada mereka. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah. Inilah teguran kepada kita semuanya, menjadi pelajaran bagi kita, kaum muslimin, di dalam melakukan perjanjian. Tentu saja ini kalau kita lihat sekarang, ini perjanjian dilakukan antar lembaga, antar golongan, kan gitu ya. Tentu saja bisa juga antar pribadi jika memang konteksnya sama dengan ayat-ayat yang disampaikan di atas. Saya kira ini yang kami sampaikan sebagai penjelasan singkat, kesan yang kami tangkap dari ayat-ayat surat At-Taubah ayat 7 sampai dengan ayat 13 tadi. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan materinya, yaitu tafsir Al-Quran surah At-Taubah ayat 7 sampai ayat 13. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan bisa menambah wawasan, tentunya ilmu yang seluas-luasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk membuka mikrofon. Boleh, saya mau bertanya sama Ustadz. Monggo, Bun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bulan Ramadan ini
bagaimana kita tahunya kalau Allah itu merahmati kita, menyayangi kita, menerima taubat kita. Bagaimana kita mengetahuinya itu, Tat? Terima kasih, Tat. Aja, syukur. Baik, terima kasih, Mbak Yunali. Tentu apa tanda-tandanya, tanda-tanda secara fisik tentu tidak ada ya. Tanda-tanda fisik kalau orang sudah dimaafkan terus gini dan itu tidak ada. Tapi dapat dilihat dari apa yang terjadi dari perubahan sikap. Oh, Sikapnya apa? Orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT ada perubahan dalam sikapnya setelah dia bertaubat. Sikap dalam hal apa? Sikap dalam ibadah, gitu ya. Sikap ketaatannya kepada syariat itu akan tampak di situ. Itulah yang apa namanya yang bisa dilihat dari perubahan. Ya. Jadi kalau dalam perubahan fisik saya kira sih nggak ada gitu ya. Jadi kalau orang dirahmati oleh Allah maka mudah-mudahan salah satu cirinya bahwa dia amat senang untuk memenuhi apa yang diingini oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kalau disuruh sholat maka dia bersegera sholat. Kalau disuruh apa dia bersegera. Maka ini bagian daripada insya Allah bagian daripada ciri-ciri rahmat Allah. Suatu saat Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada para sahabat, apa katanya? Jika Allah mencintai seseorang, maka Allah gunakan orang ini, kan gitu ya. Allah gunakan. Istamalahullah. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Seseorang digunakan oleh Allah. Maka jelasannya adalah, yaitu dia akan dengan senang hati untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Rela, senang, tidak ada beban. Sesungguhnya sepertinya dia bilang begitu, sepertinya dia bilang apa namanya rajin. Tapi sebenarnya karena itu memang dalam petunjuk Allah, karena petunjuk Allah. Di dalam surah Al-Furqan, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan golongan ini, golongan Nabi Muhammad itu ada 3 ya. Pertama adalah zalimun li nafsih, gitu ya. Bagaimana zalimun li nafsih itu? Orang yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Muqtasid yang kedua. Wa minhum muqtasid. Orang yang antara kebaikan dan keburukannya seimbang. 50-50. Gitu. Yang ketiga, sari'un bil khairati biidznillah. Orang yang ketiga ini adalah sari'un bil khairat. Orang yang cepat sekali melakukan kebaikan. Kenapa melakukan kebaikan? Biidznillah. Karena izin Allah. Karena rahmat Allah. Mudah-mudahan kita bermohon terus dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semoga itu kita dapat curahan rahmat sehingga kita akan begitu ringan, senang melaksanakan apa yang diingini oleh Allah SWT dan Rasulnya insya Allah. Demikian. iya, jaga kita. Syukur Ustaz. Baik. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz kita kembali ke atau ayat 8 tadi. Di situ udah ada terakhir sebutkan mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kemarikan mereka adalah orang yang fasik. Nah, kalau kita kaitkan kalimat sebelumnya, itu kan hatinya dengan mulutnya itu kan berlawanan, Ustaz. Berarti munafik kan gitu. Nah, kenapa di sini disebut fasik itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Haji Masrur. Bapak Ibu muliakan, setiap pelanggaran yang dilakukan seseorang, kemaksiatan bentuknya, dosa kayak bentuknya, pengingkaranlah bentuknya, apapun namanya, setiap dia melenceng dari kebenaran, maka disebutnya fasik. Fasik. Maka fasik itu, Bapak Ibu muliakan, itu bisa dilakukan orang mukmin. Orang mukmin bisa fasik. Ketika apa? Ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah. Pada saat itu dia disebut fasik. Kan gitu ya. Orang munafik mengingkari perjanjian, dia fasik. Dan fasik yang tertinggi adalah kekufuran. Itu adalah fasik yang paling tinggi. Ya, bahkan iblis pun disebut wa kana minal fasiqin. Dia termasuk orang lain, dia termasuk golongan yang fasik. Jadi, apa itu al-fisq? Al-fisq itu al-khuruj minat ta'ah. Fisq itu, kefasikan itu adalah keluar dari ketaatan. Jadi setiap seseorang melakukan kedurhakaan, siapapun orangnya, gitu. Bahkan mau orang muslim sekalipun, pada saat itu dia disebut muslim yang fasik. Yang gitu. Munafik fasik juga. Nah, kefasikan yang terus-menerus itulah kafir. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.
Pak Haji Masrul. Masih adakah yang lain? Eh, Sada Asia. Ustaz, Oh, Masya Allah. Tafadhol, Pak Haji Zainal. ini Pak Ustadz masalah peperangan tadi di ayat terakhir tadi. Salah Ya. satunya Pak Ustadz menyampaikan bahwa orang yang eh, boleh diperangi, 3 sifat. Mm-mm, Jadi orang yang yang merusak perjanjian. betul. Itu sebenarnya baru satu yang disebutkan. Itu apakah sub-sub tadi ini 2-3-nya yang mana Pak Ustadz? Baik. Bapak Ibu ya kan, tentu saja dalam menyikapi sebuah ayat melihat konteksnya tentu saja, dan ada wilayah-wilayah ayat yang tidak bisa dilakukan secara individu karena itu melakukan kelembagaan. Misalkan contoh sederhana, ayat Quran mengatakan tegakkanlah misalkan kisos walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, kan begitu ya, al aini bil aini wal anfa bil anfi wal juruh qisas, dan seterusnya ayatnya itu apa, bahwasanya nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, kan gitu, dan setiap apa namanya melukai dibalas dengan melukai juga. Tapi kan ini tidak bisa dilakukan secara perorangan, harus dilakukan secara apa, kelembagaan. Maka ada pengadilannya, ada yang melakukannya, ada yang mau apa namanya itu kalau ini dulu ada logojonya gitu. Tidak bisa dilakukan oleh antar keluarga. Keluarga melukai keluarga terus keluarganya membunuh lagi. Nggak bisa dilakukan secara individual. Dalam konteks tadi juga begitu. Artinya dalam hal ini orang Islam dalam masyarakat Nabi SAW dan masyarakat Muslim di Madinah itu mereka diperangi ketika perang Badar, perang Uhud, kan gitu ya. Jadi eh, apa namanya sikap-sikap orang musyrikin itu, pertama mereka melanggar perjanjian. Perjanjian mana? Perjanjian Hudaybiyah dilanggar. Orang Yahudi perjanjian apa yang dilanggar? Perjanjian Piagam Madinah dilanggar. Maka balaslah pengkhianatan itu dengan apa itu? Sabab Fathu Makkah adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Cuma kan Allah sudah turunkan memang jalannya gitu ya. Karena Rasulullah diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulul masjidil harama aminina muhalliqin rusakum muqassirin. Kalian nabi, hai orang muslimin dan kaum muslimin, kalian akan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman, dan kalian bisa berumroh sehingga bisa memotong rambut baik yang apa gundul maupun yang hanya mencukur sebagiannya. Itu diberikan mimpi kepada Nabi SAW. Nah, caranya, wasilahnya, sebabnya, peristiwa apa? Peristiwa bahwa orang-orang Quraisy apa itu melanggar perjanjian Hudaybiyah yang harusnya mereka berdamai selama 10 tahun, ternyata mereka langgar. Itulah momen, itulah saat bagaimana Rasul mengambil kota Makkah dari orang-orang kafir. Dari saat itulah kemudian kita dikenal Fathu Makkah. Dan di saat setelah itu tuh orang-orang kafir dan saat itu tuh tidak boleh lagi memasuki apa namanya kota Makkah. Jadi peristiwa Fathu Makkah itu sebelumnya ada peristiwa apa? Peristiwa perang Badar, di mana orang-orang kafir mendahului mereka menyerang kaum muslimin. Apalagi perang Uhud, begitu juga perang Khandaq, begitu juga. Jadi ayat tadi mengatakan boleh kalian perangi mereka kalau mereka apa tuh? Berkhianat pada perjanjian, mengusir kalian. Nah, orang-orang musyrik mengusir Nabi SAW, bahkan mau membunuhnya. Dan yang ketiga apa? Dan yang ketiga tadi adalah mereka memulai. Jadi kata-kata memulai itu di sini menjadi apa namanya satu guidance bagi kaum muslimin bahwa memang orang muslimin itu tidak boleh sikapnya ofensif gitu ya, apa brutal nggak boleh. Tapi kalau sudah mereka memulai, maka anjurkan. Bukan ayat yang awal kita di dalam surat apa namanya itu Al-Maidah mengatakan bunuhlah mereka faqatiluhum haitsu wajadtumuhum, di mana aja tempat mereka ketemu bunuh. Kan gitu. Kalau di mana saja ketemunya, udah kalau mereka sudah memulai bunuh aja di mana tempat ketemu. Wah, itu kalau sudah dimulai mereka nggak ada ampun. Kira-kira gitu tuh. Istilahnya para kiai dulu mengatakan sikapnya orang muslim itu seperti apa katanya? Seperti tawon kan gitu ya. Tawon itu memberi manfaat, ada nikmat, nggak merusak. Tapi sekali diganggu, jangan tanya sampai dan nyelam ke air ditungguin. Kan kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Haji. Syukran Ustaz. Ini sami-sami. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengajukan pertanyaannya. Mari kita tutup, mungkin sudah dirasa cukup. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara sesi tanya jawab kali ini.
masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh guru kita, yaitu Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Dipersilakan. Terima kasih. Setelah siang, Bapak muliakan, sebelum memimpin doa, izinkan untuk kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Di saat kita berpuasa seperti ini, karena Rasulullah SAW menjanjikan doa yang dipanjatkan orang berpuasa itu mustajab. Insya Allah doa-doa kita semua mustajab di hadapan Allah SWT. Kita doakan melalui Fatihah yang kita baca, khusus untuk orang tua kita terlebih dahulu, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, apalagi sudah wafat, yang mereka sangat membutuhkan doa dari kita, sedekah yang kita niatkan untuk mereka. Kita doakan mereka, semoga ya Allah, mereka yang sudah mendahului kami semuanya, mereka ditempatkan tempat terindah di alam penantian menuju akhirat. Ampuni segala dosa-dosanya Allah, sinari alam kuburnya, lapangkan alam kuburnya, dan berikan kenikmatan sebagian kenikmatan surga. Al-Fatihah yang kita bacakan, semoga Allah hadirkan, turunkan keberkahan pada keluarga kita, berkah harta kita, berkah rumah tangga kita, berkah anak-anak kita, berkah pada semua yang Allah titipkan untuk kita. Al-Fatihah yang kita bacakan, semoga Allah hadirkan menjadi balasan terbaik untuk orang-orang yang telah mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, khusus para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu pesantren Yashfa, memberikan wakaf untuk pembebasan tanah Yashfa. Semoga Allah ganti berlipat ganda dengan keberkahan yang langgeng pada harta dan keluarganya. Dan Al-Fatihah semua untuk hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita, apapun yang menjadi harapan dari keluarga kita dan anak-anak kita. Semoga di bulan yang berkah ini, di bulan yang penuh rahmat Allah ini, Allah mudahkan dan Allah terima, Allah ijabah doa kita. Lana walahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina. Ya Allah, Al-Quran yang kami baca, yang kami tilawahkan, yang kami pahami setahu sejelas yang ingin kami dapatkan. Ya Allah, jadikan semuanya itu ya Allah menjadi penerang hati kami, menjadi penyejuk hati kami, menjadi obat segala kesusahan dan kegundahan dalam hati kami ya Allah. Jadikan Al-Quran yang kami baca ya Allah teman kami di dunia yang membimbing kami ke arah ya Allah. Jadikan Al-Quran yang kami baca dengan ayat-ayatnya yaitu ya Allah telah menjadi teman kami di alam kubur dan kesendirian kami ya Allah, yang menjaga kami dari siksa kubur kami jika Engkau kehendaki kami terbebas dari azab kuburmu dengan Al-Quran yang kami baca. Ya Allah, Al-Quran yang kami baca semoga ia menjadi penuntun kami kelak menuju surgamu dan bersamakan kami ya Allah dengan syafaat Al-Quran, dibersamakan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maj'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khasatuk. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, pasangan-pasangan kami ya Allah adalah keluargamu yang cinta pada Al-Quran, cinta pada ayat-ayatmu ya Allah, senang membacanya, senang mentadabburinya ya Allah. Hilangkan dalam hati kami dan mereka ya Allah rasa malas untuk membaca dan mentadabburi ayat-ayatmu ya Allah sebelum Engkau ambil nyawa dan ruh kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz pencerahannya. Kepada guru kita pesertanya. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pagi hari ini dengan membaca dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas suara
Terima kasih Waalaikumsalam. Bang Zanur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Allah khair, Pak Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat kembali Ustaz.